Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, solawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya dari dulu hingga sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang rahasia laki-laki penghuni surga. Salah satu amalan yang harus diamalkan umat Islam adalah menjauhi sifat iri hati, dengki dan hasad. Menjauhi sifat-sifat yang bagaikan virus itu, merupakan bagian dari sikap yang harus dilakukan umat Islam. Sebab hal itu bukan saja merugikan bagi yang menjadi sasaran dengki dan hasad, tetapi juga merugikan diri orang itu sendiri. Ada kisah tentang tingkah laku seorang sahabat yang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin bakal menjadi penghuni surga yang kekal. Kisahnya demikian. Rasulullah pada suatu ketika duduk bersama sahabat. Saat itu lewatlah sahabat lain. Sahabat itu tidak menonjol, biasa saja. Tetapi kepada para sahabat yang lain, Nabi berkata tentang sahabat yang satu ini. Dia adalah seorang lelaki calon penghuni surga, kata beliau sambil menunjuk lelaki itu. Mendengar itu, Abdullah bin Umar menjadi penasaran. Ia berupaya mengetahui rahasia kehidupan orang yang dipastikan oleh Nabi sebagai penghuni surga itu. Apa amalan lelaki Ansor ini, dan apa pula kelebihannya, kata Abdullah dalam hati. Untuk menyelidiki orang tersebut, Abdullah bin Umar pun meminta diperbolehkan tinggal selama beberapa hari di rumah sahabat yang dikatakan Nabi calon penghuni surga itu. Jika tidak keberatan, aku ingin tinggal bersamamu untuk beberapa hari saja, katanya. Ada apa dengan kamu? Aku baru saja bertengkar dengan ayahku, dan aku bersumpah tidak ingin bertemu dengannya selama 3 hari ini, kata Abdullah berbohong. Boleh, silahkan kapan saja dan berapa lama pun bisa, kata sahabat itu dengan ramah. Selama 3 hari itu, diamatinya tingkah laku dan tindak tanduk sahabat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, setelah beberapa hari tinggal beberapa hari di rumah sahabat itu, Abdullah tidak menyaksikan kelebihan amalan atas sahabat itu. Ia menyaksikan kehidupan bakal penghuni surga itu biasa-biasa saja, amalan sholatnya pun biasa-biasa saja. Saat hendak pamit, Abdullah terpaksa membuka kartu dan bertanya kepada tuan rumah bakal penghuni surga itu. Saudaraku, sebenarnya aku tidak apa-apa dengan ayahku, kata Abdullah. Lalu ada apa kau tidur di rumahku? Tanya lelaki Ansor itu. Beberapa hari yang lalu, ketika kami sedang berkumpul dengan Nabi di masjid, beliau mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada orang Ansor calon penghuni surga masuk ke masjid itu. Dan laki-laki Ansor yang disebut-sebut Rasulullah itu adalah kamu. Ah, benarkah begitu? Kata lelaki Ansor itu merendahkan diri. Benar, Nabi berkata begitu. Cuma kini kami ingin tahu, apa sebenarnya amalan Tuan sehingga Rasulullah memastikan Tuan akan masuk surga. Tanya Abdullah. Oh, jadi selama ini kamu menyelidiki aku ya? Ya, katanya terus terang. Tak ada amalan khusus yang aku amalkan. Beginilah kehidupan saya sehari-hari sebagaimana yang Anda saksikan sendiri beberapa hari di sini. Kata sahabat Ansor itu. Mendengar jawaban itu, Abdullah semakin penasaran. Tetapi masih ada sesuatu yang Anda rahasiakan kepadaku. Pada akhirnya orang bakal penghuni surga itu juga ikut, membuka kartu, dan mengungkapkan apa adanya. Sesungguhnya yang aku amalkan dari ajaran Nabi adalah biasa saja. Aku berusaha sekuat tenaga tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan sesama kaum muslimin. Aku selalu berusaha membersihkan hatiku dengan tidak pernah memiliki sifat iri hati serta menaruh rasa dengki dan hasad kepada orang lain sepanjang hidupku. Apalagi hasad terhadap kenikmatan yang diterima orang lain. Hanya itu, tanya Abdullah. Ya, jawabnya. Mendengar pengakuan jujur lelaki itu, Abdullah bin Umar semakin takjub mendengarnya. Secara lahiriah, amalan lelaki Ansor itu tak terlalu istimewa. Tetapi secara rohaniah, amalan itu sungguh luar biasa. Bukankah memang banyak orang yang mampu menunaikan salat tetapi tak mampu menjaga hatinya dari rasa iri, dengki, hasad dan prasangka buruk kepada orang lain? Subhanallah,
Rupanya inilah amalan utama yang telah menjadikan dirimu mendapat kemuliaan di surga, kata Abdullah di dalam hati sambil berpamitan meninggalkan rumah lelaki itu. Begitulah rahasia yang ditemukan Abdullah bin Umar pada sahabat itu, sehingga ia mendapat jaminan Rasulullah akan menjadi penghuni surga. Kuncinya tidak iri hati, hasad, dan dengki kepada orang lain. Amalan sholat sebanyak apapun tidak akan berguna jika di dalam hati orang itu masih terdapat sifat dengki dan iri hati. Orang yang terpuji di sisi Allah adalah orang yang menjalankan sholat dengan ikhlas dan menjauhi sifat dengki dan hasad seperti sahabat itu.